Bab 11, Niat Membunuh. Gadis itu menunjuk ke sudut rumah kayu tak jauh dari sana. Ada ilalang di sana, tapi samar-samar terlihat temboknya agak rusak. Jika tidak berhasil, kamu lari saja. Berpura-pura menjadi nyata, kamu akan mati. Karena gadis itu mengatakan beberapa kata lagi, suaranya tidak serak seperti di awal. Terima kasih, saya bisa, kata Tang San dengan suara rendah. Gadis itu menatapnya dan melihat tatapan damai Tang San. Tubuh mungilnya bergetar, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Oh, dia menggerakkan tubuhnya, seolah-olah dia akan pergi. Namaku Tang San, siapa namamu? Tang San bertanya dengan suara rendah. Kecuali Zhu Jiaxin, ini adalah manusia pertama yang dia ajak berkomunikasi, dan dia terlahir sebagai budak dengannya. Gadis itu menatapnya lagi, dan jelas tidak terkejut dengan namanya yang menggunakan angka secara langsung. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berbisik, nama saya Ling Muxue. Mendengar namanya, Tang San terpana. Nama ini tidak terdengar seperti nama seorang budak. Ibuku adalah selimut, apakah selimut? Ling Muxue berkata dengan cara yang aneh, jadi, ibuku dan aku berada di desa yang sama, desa kami. Dia mengajariku, meskipun kemampuan ekspresifnya terbatas, Tang San masih mengerti apa yang dia maksud. Ibunya seharusnya dibawa oleh iblis serigala. Meskipun dia adalah seorang budak, dia memiliki beberapa keistimewaan. Setidaknya dia bisa hidup dengan anak yang dia lahirkan dan mengajarinya sesuatu, jadi pemikiran gadis itu jelas lebih baik daripada teman-temannya, dan dia lebih mengerti. Bahkan ada nama yang bagus. Tang San tidak banyak bicara, dan mengangguk padanya. Ling Muxue menatapnya lagi, dan jelas ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kamu baik-baik saja. Tang San mengangguk lagi. Oh, pada saat ini, seseorang dari budak manusia lain sudah melihat ke sini. Ling Muxue tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk ke Tang San lagi, lalu meringkuk dan pergi ke sisi lain. Mungkin karena pertukaran sederhana dengan Ling Muxue yang membuat Tang San merasa lebih baik. Menjadi orang asing di negeri asing sendirian, merasakan kehangatan, baginya, seperti menemukan api. Lagi pula, sudah 8 tahun. 2 hari akan datang dalam sekejap. 10 orang yang selamat telah makan makanan terbaik mereka di dunia dalam 2 hari ini. Setiap orang jelas lebih energi daripada saat mereka pertama kali datang. Orang-orang muda yang lebih tua jelas sangat bersemangat. Mereka semua mengerti bahwa ini adalah kesempatan mereka sendiri. Di antara 10 orang itu, hanya Ling Muxue yang perempuan. Tidak ada yang memperhatikan dia. Sekarang tujuan semua orang adalah kebangkitan darah. Jika garis keturunan dapat melewati level tersebut, itu berarti Anda bukan lagi budak dan bisa menjadi pengikut suku Wind Wolf. Bagi budak, ini memang satu langkah ke langit. Budak di dunia ini begitu rendah hati sehingga tidak ada bedanya dengan makanan, pada dasarnya mereka memperlakukan hewan ternak. Bahkan ternak pun tidak. Pintu rumah kayu akhirnya terbuka di bawah ekspektasi kebanyakan orang. Beberapa serigala kuat masuk dan berteriak, membiarkan Tang San dan yang lainnya di ruangan itu mengikutinya. Saat berjalan keluar dari rumah kayu, matahari sedikit menyilaukan, namun cahayanya membawa banyak kehangatan pada tubuh. Ling Muxue mengikuti Tang San, dan Tang San merasakan tatapan khawatir itu lagi. Ansin, bisiknya. Ling Muxue terkejut sesaat, dan menatapnya. Tang San mengangguk padanya. Rumah kayu tempat mereka tinggal selama 2 hari ini ada di kota. Tapi hari ini, mereka datang ke pusat kota Serigala Angin yang belum pernah dikunjungi Tang San sebelumnya. Ini adalah bujur sangkar kecil sekitar hampir 1000 meter persegi. Saat ini, banyak anggota suku Serigala Angin telah berkumpul. Di tengah alun-alun juga terdapat sebuah altar. Apa yang menyebabkan pupil Tang San menyusut seketika adalah bahwa di bagian bawah altar ini, tampak seperti fondasi yang terbuat dari mortar dan batu, dan banyak tengkorak bisa disatukan secara samar-samar di dalamnya. Tengkorak manusia. Tangan Tang San mengepal tanpa sadar. Bahkan jika kamu mati, kamu harus begitu. Sepertinya ada nyala api yang menyala di dalam hatinya. Sebagai Raja Dewa, kualitas psikologisnya sama sekali tidak sebanding dengan kehidupan biasa. Tetapi pada saat ini, dia terbakar dengan gagasan ingin menghancurkan 2 keluarga peri. Matanya mulai menjadi dingin, dan sentuhan niat membunuh masih melekat di hatinya. Ling Muxue yang berada di sisinya sepertinya merasakan sesuatu, menggigil-menggigil, tanpa sadar menjauh 2 langkah, dan sedikit menjauhkannya. Tang San dikejutkan oleh tindakannya,
Tetapi samar-samar, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah berjalan di jalan menuju neraka ketika dia masih muda di kehidupan terakhirnya. Suasana menjadi tenang, dan dia sedikit memejamkan mata, menyembunyikan sedikit inspirasi di benaknya. Klan monster, baik, Tang San dan 10 dari mereka dibawa ke sisi lapangan kota Windwolf. Di bawah pohon besar, duduk setan serigala tua. Setan serigala tua ini masih terlihat seperti perempuan, matanya hijau tua, di tangan kanannya memegang tongkat sambil duduk di kursi besar. Di sampingnya, ada seorang manusia berdiri, yang tampak berusia lebih dari 40 tahun, dengan wajah kurus, tetapi mengenakan pakaian yang lebih cantik. Di matanya, ada juga cahaya hijau samar berkedip, dan punggungnya sedikit reyot, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Membawa iblis serigala dari Tang San dan yang lainnya ke iblis serigala tua, dan segera memberi hormat dengan hormat, pendeta tinggi yang terhormat, yang dibawa oleh semua budak yang terbangun tahun ini. Iblis serigala tua yang disebut imam besar merespon dengan lemah, dan kemudian melambaikan tangannya ke manusia di sebelahnya. Pria manusia itu pertama memberi hormat padanya dengan hormat, dan kemudian perlahan melangkah maju dan mendatangi Tang Tirti. Tang San telah merasakan nafas pendeta tinggi dalam diam, sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat basis kultivasi lawan dengan jelas. Tentu saja, ini adalah saat dia tidak menggunakan sedikit pengetahuan spiritualnya. Tetapi dia tidak berani menggunakan kesadaran ilahi dengan mudah. Ada terlalu sedikit atau terlalu sedikit yang tersisa. Membaca www.ukansu.com tidak dapat pulih dari situasinya saat ini. Kecuali saat kritis hidup dan mati, dia akan pasti tidak mudah sembuh gunakan ilmu spiritual Anda sendiri. Hanya ketika dia dewasa, kesadaran spiritual ini benar-benar dapat berperan. Saat manusia itu hendak berbicara, iblis serigala di sebelahnya tiba-tiba berpisah dan memberi hormat pada saat yang sama. Setan serigala besar, 3 meter jauhnya, berjalan ke sini dengan tenang. Setan serigala ini terlihat sangat kuat, dan ototnya penuh dengan kekuatan ledakan di matanya, hijaunya dalam dan indah. Meskipun tidak sedalam imam besar, tampaknya juga mengandung fluktuasi energi yang kuat. Dia melangkah ke depan imam besar, membungkuk sedikit, membelai dadanya dengan tangan kanannya, imam besar. Senyuman muncul di wajah lama imam besar, Tuan yang mulia ada di sini. Nanti, ketika mempersembahkan korban kepada leluhur, apakah Tuhan siap? Dia selalu duduk di tempat yang sama. Hal ini juga terlihat dari ini bahwa di kota Serigala Angin ini, saya khawatir imam besar ini adalah keberadaan dengan status tertinggi. Lord Windwolf berkata, sudah siap. Pengorbanan sudah siap. Aku harus menyusahkan imam besar untuk memimpin. Baiklah, setelah darah budak-budak ini diperiksa, itu akan segera dimulai, kata imam besar dengan ringan. Mari kita mulai, kata Lord Windwolf kepada manusia parubaya yang telah datang sebelum Tang San dan mereka. Ya, Bagava. Setelah pria itu memberi hormat dengan hormat, dia menghadapi 10 Tang San lainnya dan yang lainnya lagi. Kalian semua dengarkan baik-baik. Aku akan menguji garis keturunan kalian nanti. Selama tes, kalian bisa menunjukkan reaksi apapun pada diri kalian sendiri. Tidak perlu menekan atau takut. Kalian harus berusaha sekuat tenaga, kalian mengerti. Tang San mengangkat kepalanya dan menatapnya, kesedihan yang melintas di mata pria parubaya yang agak reyot ini kebetulan ditangkap olehnya. Bab 12, Penilaian. Saat berikutnya, pria parubaya perlahan-lahan membuka lengannya, melihat ke langit, dan berkata dengan lantang, angin kencang. Tolong jaga orang-orangmu dan biarkan mereka memahami arti sebenarnya dari angin. Ketika dia bernyanyi dengan keras, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak, dan rambut abu-abu kebiruan bersembunyi dari permukaan kulit, dan pakaian di tubuh bagian atas langsung terbelah, memperlihatkan otot yang kokoh, dan cahaya biru yang kaya mengikuti, dari dia. Urutan keempat, apakah ini tingkat 5? Ini adalah perasaan pertama Tang San. Dapat dikatakan bahwa pria parubaya ini juga merupakan eksistensi dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara manusia yang pernah dia lihat. Unsur angin kencang langsung mengembun, dan unsur angin di udara sekitarnya jelas menjadi kaya. Dan elemen angin kencang ini menyelimuti 10 dari mereka. Penguasa serigala angin menoleh dan melirik ke arah pendeta tinggi, dan berkata, Wang Yanfeng, kontrol orang ini terhadap elemen angin telah meningkat pesat. Imam besar itu dengan samar berkata, bagaimanapun,
dia memiliki darah seorang budak, dan batas atasnya adalah tingkat 4. Namun, dalam hal kontrol, manusia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia hanya mengontrol dengan lebih baik. Tetapi Tuhan, Tuan, Anda seharusnya tidak mengikutinya sepanjang hari. Serigala betina itu seharusnya banyak meningkatkan kekuatan mereka. Jika tidak, setelah 2 tahun upacara klan saya, bukankah mereka akan ditertawakan lagi? Petik 2. Ekspresi wajah Lord Windwolf menegang, begitu. 30 orang tang mandi di elemen angin, ada cahaya biru samar yang tersisa di tubuh mereka. Tang San menyipitkan matanya, diam-diam merasakan kekayaan elemen angin, dan bila angin yang dia kendalikan di tubuhnya sepertinya terpengaruh. Dia dengan hati-hati menarik kekuatan bila angin dan mencampur dengan darahnya sendiri. Biarkan napas Anda sendiri mulai berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa elemen angin kuat di sekitarnya sepertinya diserap olehnya setelah garis keturunannya berubah. Energi bila angin sepertinya terkumpul. Betapa pintar dia dan betapa kaya pengalamannya. Tiba-tiba aku mengerti satu hal. Sebelumnya, aku tidak bisa meningkatkan Windblade dan Leopard Flash, bukan hanya karena keterbatasan darah, tapi juga karena kurangnya atribut yang sama dan bantuan elemen yang kaya, jadi aku tidak bisa meningkatkan. Pada saat ini, di antara elemen angin yang kaya, bila angin jelas tersentuh. Dengan kata lain, jika kondisinya memungkinkan, bila anginnya juga bisa ditingkatkan. Raungan, pada saat ini, di antara 10 orang, satu-satunya pemuda yang selamat dari kebinasaan paling parah pada saat terbangun telah meretakkan pakaiannya, rambutnya terurai, tubuhnya jelas membengkak, dan ada glaukoma samar di tubuhnya, mata. Mata Wang Yanfeng berbinar, dan dengan lambaian tangannya, angin puyuh tiba-tiba menelan tubuhnya, menariknya ke samping. Ini jelas merupakan tanda lulus penilaian. Tang San tidak ingin mengekspresikan dirinya sendiri. Elemen angin kaya semacam ini tidak akan ada di alam. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak bisa secara aktif mengembun, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerap lebih banyak. Mungkin bagus untuk menerobos kemacetan Anda. Yang mengejutkannya adalah bahwa orang kedua yang bereaksi ternyata adalah Ling Muxue di sebelahnya. Ling Muxue menjerit, dan tubuhnya yang halus sedikit membengkak, tidak sejelas pemuda itu sebelumnya, dan hanya rambut yang muncul di belakang lehernya, tetapi biru di matanya jelas sedikit lebih kaya. Cahaya biru bersinar di depannya, dan bahkan mengangkat tubuhnya sedikit ke atas. Wang Yanfeng melambaikan tangannya lagi, menyapu tubuhnya dengan elemen angin dan jatuh ke samping. Pada saat yang sama, dia berkata, darah itu tidak kuat, tetapi lebih cocok dengan unsur angin. Berikutnya, 2 lagi anak berusia 15 atau 6 tahun bereaksi keras. Wang Yanfeng jelas sedikit cemas, dan elemen angin kental menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi Tang San dengan jelas melihat bahwa dahinya sudah berkeringat. Mendukung elemen angin yang kuat seperti itu jelas menghabiskan banyak waktunya. Dengan kerja keras tersebut, tentu ia berharap lebih banyak lagi yang lolos tes darah. Sudah hampir cukup. Apa yang tidak cukup tidak cukup. Jangan tunda waktu untuk upacara, kata Lord Windwolf dingin. Wang Yanfeng dengan enggan berkata, Tuan Tuhan, beri aku 1 menit lagi, saya pikir harus ada lebih banyak. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi, dia menutup matanya, dan perlahan mengangkat tangannya di depannya. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya biru cerah mekar di matanya, dan elemen angin di sekitarnya jelas mengembun ke arahnya, dan menghilang dari udara tipis. Kemudian di telapak tangannya, bila angin sekitar 3 inci dipadatkan. Bila angin tidak besar, tetapi sangat aktif. Detik berikutnya, bila angin sepertinya lepas kendali, terbang ke udara dengan suara menembus udara. Windblade Awakens. Ini adalah. Wang Yanfeng terkejut, tetapi dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan membawa Tang San keluar. Hah, imam besar yang duduk di sana sedikit mengernyit, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Tang San. Pada saat ini, pemeliharaan elemen angin Wang Yanfeng juga berakhir, dia tersentak dan tersentak, jelas mencapai batas. Tubuh tidak banyak berubah, tetapi elemen angin memiliki afinitas yang kuat, membangkitkan bila angin bakat klan Windwolf kita. Alasan mengapa tubuh tidak banyak berubah mungkin karena usia. Ini agak mirip dengan milikku. Wang Yanfeng terengah-engah, berkata dengan hormat kepada pendeta tinggi. Imam besar menatapnya tanpa komitmen, lalu mengalihkan pandangannya dari Tang San. Baginya, seorang anak sangat tidak berarti. Sebanyak 10 orang datang untuk mengikuti tes,
dan 5 dari mereka menjawab bahwa mereka lulus tes. 5 orang yang tersisa tiba-tiba tampak sedikit bingung. Lord Windwolf melambaikan tangannya, dan beberapa serigala kuat bergegas ke depan, menangkap 5 manusia yang gagal dalam ujian dan menarik mereka ke samping. Imam besar juga berdiri perlahan saat ini, berjalan menuju altar selangkah demi selangkah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita mulai upacaranya." Ya, Tuan Windwolf dengan hormat memberi hormat padanya, dan kemudian mengikuti di belakangnya dan berjalan menuju altar bersama. Wang Yanfeng tidak mengikuti mereka, tetapi berdiri di samping 5 orang yang baru saja lulus penilaian. Auranya sudah sedikit tenang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Tang San. Mata Tang San agak kusam. Ya, dia juga sedikit bingung. Dalam hal penyamaran, dia benar-benar sempurna di kehidupan ketiganya. Imam besar naik ke atas panggung, dan Lord Windwolf berdiri di sampingnya. Menatap ke langit, dia melolong panjang. Wow! Ditemani oleh lolongan panjangnya, semua iblis serigala yang hadir mengangkat suara mereka ke langit dan membuat serigala melolong. Untuk sementara, seluruh kota serigala angin dipenuhi serigala melolong, seolah-olah binatang buas itu hendak menyerang. Imam besar perlahan mengangkat tongkatnya, dan raungan serigala perlahan-lahan mereda. Dia tampak tua, tetapi di mata hijau tua, kilau es bersinar, dan dia berkata dengan dingin, "Hari ini adalah hari untuk menyembah leluhur kita. Klan serigala kita adalah garis keturunan, dan juga kuat di antara klan suci. Perang ras. Nenek moyang serigala besar menciptakan kita agar kita bisa berkembang. Mari kita gunakan darah paling enak untuk memberi penghormatan kepada leluhur serigala, dan buat garis serigala angin kita lebih kuat." Petik 2. Pada titik ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke samping, di bawah altar 5 budak pemuda manusia yang belum lulus ujian sebelumnya. Itu tercemar dengan darah klan saya, tapi tidak bisa membangkitkan kecemerlangan klan saya. Darah najis Anda sebenarnya ingin menutupi nafas garis Feng Lang saya. Hanya darah yang bisa membasuh rasa malu ini. Bunuh mereka. Roh-roh serigala itu sepertinya sudah lama siap. Begitu pendeta tinggi berbicara, roh-roh serigala yang mencengkeram kelima remaja manusia itu langsung meraih pundak orang-orang itu, dan dengan tangan mereka, mereka langsung merobek tubuh mereka, darah pecah dan terciprat di atas altar. Adegan ini terjadi sangat tiba-tiba. Tang San yang melihat adegan ini hanya merasakan darah mengalir ke dahinya dalam sekejap. Sementara tubuhnya kaku, tangannya sudah terkepal. Tetapi pada saat ini, matanya menjadi gelap, dan sesosok berdiri diam di depannya. Itu Wang Yanfeng yang menghalangi pandangannya. Bab 13, Kejam. Tang San mengencangkan bibirnya pada saat ini, dia benar-benar tidak tahan untuk segera keluar. Tapi blok Wang Yanfeng secara bertahap mendinginkan darahnya yang mendidih. Penguasa serigala angin kemungkinan besar adalah orang yang kuat di atas peringkat kelima, dan pendeta tinggi mungkin memiliki peringkat keenam. Ketika dia keluar, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengirimnya ke kematian. Namun, bahkan budak manusia di sini bahkan bisa digambarkan sebagai tidak berjiwa. Mereka adalah orang-orang dari ras yang sama dengannya. Serigala iblis yang membunuh manusia tidak ada bedanya dengan membunuh hewan ternak, di mata mereka manusia lebih rendah dari hewan ternak. Mempersembahkan korban. Pada saat ini, suara pendeta tinggi terdengar lagi. Tang San menggerakkan langkahnya sedikit, menghindari penutup Wang Yanfeng, melihat keluar, Wang Yanfeng sepertinya merasakannya, menoleh untuk melihatnya, dan sedikit mengernyit. Saat ini, anak-anak yang terbangun lainnya sudah gemetar ketakutan. Wajah Tang San sudah ketakutan saat ini. Ini membuat Wang Yanfeng sedikit lega setelah melihat ekspresinya, dengan tangan kanannya. Dengan tarikan, dia mendorongnya ke belakang dia lagi. Meskipun Tang San tidak tahu identitas macam apa orang ini di suku Windwolf, menilai dari penilaian sebelumnya tentang dirinya dan orang lain, dan tindakannya saat ini, dia masih memiliki setidaknya hati manusia. Sebelum didorong ke belakang, yang dilihatnya adalah wanita telanjang yang dibawa ke atas ring. Jumlahnya ada 10, dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah korban-korban yang ada di mulut imam besar. Tubuh Tang San bergetar, dia bahkan tidak perlu berpura-pura. Meskipun dia berada di atas kota serigala angin, dia sudah melihat terlalu banyak kematian manusia. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pembunuhan massal secara langsung dan situasi yang begitu kejam. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia jarang mengalami emosi marah seperti sebelumnya. Pernah menjadi Raja Dewa, dia sangat stabil dalam mengendalikan emosinya sendiri, tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa tenang?
Nenek moyang yang hebat, hari ini anak cucu kalian akan menawari kalian makanan darah yang paling enak. Mohon lindungi selalu anak cucu kalian agar kita bisa tumbuh dengan penuh semangat. Donor darah. Diiringi jeritan pendeta tinggi seperti hantu yang menangis serigala melolong, 10 wanita manusia yang dikirim ke altar langsung dipotong tenggorokannya, dan darah mereka mengalir, membasahi altar. Seruan serigala yang keras sekali lagi menyebar ke seluruh kota Fenglang. Bagi mereka, upacara ritual adalah momen keseruan yang menggila. Meninggal, 10 orang lagi meninggal. Tang San memejamkan mata karena kesakitan. Saat ini, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Dia ingin mengubah dunia dan segalanya di sini. Dia ingin membiarkan manusia di sini berhenti menjadi ternak, membangunkan manusia, dan menumbangkan aturan monster dan roh. Di dunia manapun, yang lemah akan memakan yang kuat. Hanya dengan membuat manusia menjadi lebih kuat dalam arti sebenarnya, semua ini dapat diubah. Upacara ritual masih berlangsung, dan butuh setengah jam penuh untuk menyelesaikannya. Tang San menundukkan kepalanya dari awal sampai akhir, tubuhnya tampak gemetar, dan dia tidak melihat ke arah altar lagi. Hanya berdiri diam di belakang Wang Yanfeng. Pada saat ini, hatinya sudah sangat kuat. Selain menemukan istrinya, di dunia Falan ini, di atas benua peri ini, dia memiliki tanggung jawab berat lainnya. Setelah pengorbanan selesai, roh serigala bubar, dan Wang Yanfeng berpaling ke Tang San dan Ling Muxue dan berkata, "Ikutlah denganku." Kelima orang itu mengikutinya dengan gemetar di bawah kepemimpinan Wang Yanfeng. Mereka dibawa ke sebuah rumah di sisi barat kota Winwolf. Rumah di sini sangat berbeda dengan yang mereka tinggali di desa sebelumnya. Rumah ini terbuat dari kayu dan batu, masih bergaya bangunan 2 lantai, di depannya ada pelataran berpagar dari tiang kayu, melingkari pelataran kecil seluas sekitar 100 meter persegi. Wang Yanfeng membuka pintu halaman dan membawa mereka berlima ke halaman. Pintu gedung berlantai 2 terbuka, dan seorang wanita cantik berjalan keluar. Melihat Wang Yanfeng kembali, dia bergegas ke depan dan berkata dengan lembut, "Sudah berakhir." Wang Yanfeng menghela nafas pelan, "Sudah berakhir." Wanita itu menundukkan kepalanya, matanya sedikit merah. "Apakah ini 5 anak kali ini?" "Nah, ada 5 yang gagal." Wanita itu jelas tahu apa akibatnya dia gagal, dan dia menundukkan kepalanya. Wang Yanfeng memeluknya dan memeluknya dengan lembut. "Masuklah dulu." Wanita itu berkata dengan suara rendah, suaranya jelas sedikit serak. Di bawah kepemimpinan Wang Yanfeng dan wanita itu, Tang San dan 5 orang dibawa ke dalam rumah. Rumah itu sangat hangat, dengan perapian yang menyala di dinding, memberikan suasana hangat. Dekorasinya sangat sederhana, tetapi dapat dianggap sebagai satu set meja, kursi dan bangku lengkap, dengan kamar di kedua sisi, dan tangga menuju ke lantai atas. Merasakan kehangatan di rumah, meski 4 orang bersama Tang San sedikit bingung, dibandingkan dengan kepanikan sebelumnya, mereka akhirnya santai. Wanita itu berjalan ke samping, menuangkan beberapa cangkir air panas, dan menyerahkannya kepada mereka secara terpisah. Memegang cangkir air di tangannya, Tang San tiba-tiba merasakan cara baru menjadi manusia. Ling Muxue tidak bisa menahan tangis dengan suara rendah. Wang Yanfeng menghela nafas dan berkata, "Kamu beruntung, tetapi kamu juga malang. Kamu terpilih dan kamu mendapat kehidupan baru. Anak-anak, mulai hari ini, aku akan menjadi gurumu. Kamu harus belajar sesuatu dariku, hanya belajar dengan giat dan biarkan diri Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, sehingga Anda dapat bertahan hidup dalam arti sebenarnya. 3 tahun kemudian, akan ada penilaian lain. Anda harus mengalahkan iblis serigala pada usia yang sama untuk benar-benar memenuhi syarat sebagai pengikut. Jika tidak, Anda telah melihat situasi anak-anak itu hari ini." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak. "Saya tidak tahu apakah Anda dapat memahami apa yang saya katakan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajari Anda. Mulai hari ini, Anda akan tinggal bersama saya. Sampai Anda lulus penilaian dan menjadi pengikut, Anda akan memiliki rumah sendiri." Dia menoleh ke wanita di sebelahnya dan berkata, "Ini adalah saudara perempuan Anda, namanya Qiu Jing. Kami semua telah mengalami segalanya hari ini, sama seperti Anda. Kami bisa bertahan karena kami memiliki kualifikasi pengikut. Dan dalam 3 tahun ke depan, Anda harus bekerja keras untuk memiliki kualifikasi seperti itu sehingga Anda tidak bisa lagi menjadi budak. Oke, mari kita istirahat dulu. Ibu akan mengantarmu ke kamar. Anak laki-laki akan tinggal di satu kamar,
dan anak perempuan akan tinggal di satu kamar sendiri. Besok saya akan mulai mengajari Anda. Ambil tanda ini dan gantung di tubuh Anda. Jika Anda ingin jalan-jalan keluar, Anda harus membawanya, dengan itu Anda tidak akan diperlakukan sebagai budak. Petik 2. Saat berbicara, Wang Yanfeng membagikan tanda kayu kepada mereka masing-masing. Tanda kayu itu memiliki pola ukiran di atasnya, dan itu bertatakan tulang yang mirip dengan taring serigala, tetapi bukan taring. Kamar-kamar tempat mereka tinggal semuanya ada di lantai pertama, dan Tang San ditugaskan untuk menemani seorang bocah lelaki berusia awal 10 tahun. Qiu Jing membawa mereka ke kamar, ada toilet terpadu di lantai pertama. Qiu Jing meminta masing-masing untuk membersihkan tubuh mereka terlebih dahulu. Setelah mencuci, semua orang membagikan satu set pakaian yang mirip dengan goni. Meskipun goni itu kasar, ia sangat tebal dan tetap hangat. Basuhlah tubuhmu, lalu kita semua pergi ke lantai pertama untuk makan bersama. Makan beberapa tumbuhan blok yang mirip dengan rimpang, cukup rebus dan tambahkan sedikit garam. Ada juga beberapa daging yang sudah dimasak. Bagi budak, itu pasti kelimpahan. Minum kaldu yang hambar tapi sangat harum. Emosi setiap orang telah banyak mereda. Tetapi Tang San memperhatikan bahwa mata Ling Muxue selalu merah dan bengkak dan matanya lesu. Saya hanya makan sedikit. Wang Yanfeng menanyakan nama mereka, dan di antara 5, kecuali Tang San dan Ling Muxue, 3 lainnya bahkan tidak memiliki nama. Hanya judul yang sederhana. Bab 14, pengorbanannya adalah ibu. Pemuda yang pertama kali terbangun dan berubah menjadi serigala angin disebut Daqiang. Mereka yang berbagi rumah dengan Tang San disebut Xiao Mutu. Orang yang tinggal bersama Daqiang disebut Mao Tu. Wang Yanfeng memberi mereka nama, yang juga sangat sederhana, mirip dengan Tang San. Mereka masing-masing menyebut Wang Da, Wang Er, dan Wang San. Mereka juga memberitahu mereka bahwa jika mereka benar-benar bisa menjadi pengikut di masa depan, mereka bisa mengganti nama mereka. Hanya ketika Anda benar-benar menjadi pengikut, Anda dapat benar-benar memiliki nama Anda sendiri. Gantung papan nama pengikut. Dengan cara ini, dia tidak akan diperlakukan sebagai budak dan dibunuh secara sembarangan. Setelah makan malam, Wang Yanfeng meminta mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Besok akan mulai mengajari mereka. Kembali ke kamar, guncangan di siang hari, kehangatan di sini, dan perubahan sebelum dan sesudah membuat Wang Er cepat tertidur. Tang San turun dari tempat tidur dengan tenang setelah melihatnya tertidur. Pada saat ini, langit di luar telah menjadi gelap. Dia berjalan melalui aula dengan ringan dan datang ke pintu kamar di sisi lain lantai pertama, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan ringan. Ling Muxue tinggal di ruangan ini. 2 kamar dengan anak laki-laki mereka dipisahkan dari aula. Pintunya terbuka, wajah bagian dalam Ling Muxue terbuka. Melihat bahwa itu adalah Tang San, mata merah dan bengkak Ling Muxue menjadi basah lagi. Tang San masuk dan menutup pintu kembali. Ada apa denganmu? Tang San bertanya dengan suara rendah. Dia masih sangat prihatin dengan gadis yang membuatnya merasa hangat untuk pertama kalinya setelah datang ke dunia ini. Di dunia yang hampir kiamat bagi umat manusia ini, kehangatan ini sangat jarang. Ketika dia bertanya, Ling Muxue langsung berteriak. Momi Momi. Tang San tertegun, memegangi tubuhnya yang gemetar, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba mendapat firasat yang tidak menyenangkan. Seolah tersangkut di leher, sebagian tidak bisa bernapas. Ada apa denganmu, ibumu? Tang San bertanya dengan tergesa-gesa. Ling Muxue sudah menangis, tidak bisa berbicara sama sekali. Tang San mengerutkan kening, membantunya duduk di samping tempat tidur, meletakkan tangan kanannya di rompinya, dan perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan Suantian ke tubuhnya, menstabilkan emosinya. Setelah kekuatannya disuntikkan ke dalam tubuh Ling Muxue, dia langsung merasakan energi Xian yang samar di tubuhnya. Ketika dia merasakan kekuatan Gong Suantian, sepertinya dia ingin melekat padanya. Tang San buru-buru mengendalikan pemulihan keahliannya, dia tidak ingin mengambil energi garis keturunan Feng Lang dari tubuh Ling Muxue, bagaimana jika dia tidak bisa pulih. Itu sangat menyakitinya, tetapi dengan infus Suantian Gong, Ling Muxue merasakan kehangatan dan suasana hatinya sedikit tenang. Dia memandang Tang San dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku melihat ibu, di atas panggung itu. Om, Tang San merasa otaknya kosong sejenak. Altar? Ibu, di altar itu, 10 wanita manusia, saya khawatir mereka adalah ibu dari 10 orang yang mewarisi darah serigala angin.
Ada ibu Ling Muxue, dan tentu saja ada juga wanita manusia yang membawanya ke dunia ini. Bahkan jika itu hanya sisi yang terburu-buru, dia bahkan tidak memiliki ingatan apapun dalam pikirannya. Namun, bagaimanapun, dia membawanya ke dunia ini. Dan dialah yang memutuskan untuk menyamar sebagai orang yang terbangun dari garis keturunan Feng Lang, jadi dia. Memikirkan hal ini, tubuh Tang San tidak bisa menahan gemetar karenanya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa iblis serigala akan begitu kejam. 3 lainnya tidak menyadarinya, dan saya khawatir mereka sama dengannya. Hanya Ling Muxue yang tinggal dan tumbuh bersama ibunya. Saat itu, dia jelas ketakutan konyol. Tapi dia mengenali ibunya, ketakutan yang kuat mencegahnya untuk berteriak, dan dengan demikian menyelamatkan hidupnya. Tetapi melihat ibunya dibunuh, setelah dia menstabilkan emosinya, bagaimana dia tidak bisa menahan kesedihan. Dunia ini sangat kejam. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wang Yanfeng dan Qi Yujing masuk dari luar. Lingkaran mata Qi Yujing juga merah. Tang San tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, darah di tubuhnya sepertinya telah mendidih sepenuhnya, dan dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan jika itu untuk melepaskan satu-satunya kesadaran ilahi, dia ingin menghancurkan segalanya di sini. Tetapi pada saat ini, Qi Yujing dengan cepat melangkah maju, mendatangi mereka, memeluk Ling Muxue, dan menghiburnya dengan lembut. Wang Yanfeng memejamkan mata kesakitan. Semua orang, masing-masing pengikut kita yang masih hidup, telah menghadapi pemandangan seperti itu. Ini adalah aturan klan monster. Kelahiran seorang wanita manusia dengan darah mereka benar menurut pendapat mereka. Penghujatan leluhur, itu hanya bisa dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada leluhur. Pernahkah Anda melihat tengkorak manusia di bawah altar? Mereka semua dibunuh olehnya. Petik 2. Saat aku melihat kalian berdua, aku merasakan perbedaan antara kalian berdua. Kalian berdua berpikiran terbuka, terutama kalian. Meskipun kalian di permukaan seperti orang lain, tapi pada anak-anak yang datang ke ujian seperti kalian ketika kami terbunuh, tubuhmu tegang seketika. Bukan rasa takut, tapi perasaan siap untuk pergi. Aku ada di sisimu, jadi aku bisa merasakannya. Jika kurasa benar, anginmu perubahan serigala telah lama terbangun. Aku tidak, saya tidak tahu siapa yang Anda pelajari dan membuka kebijaksanaan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa di dunia ini, Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dorongan hanya akan membawa kematian, bukan hanya Anda, tetapi kami, dan semuanya di sini. Menurut aturan klan monster, pengikut yang dikhianati, dan semua pengikut di kota dihukum mati. Bahkan jika Anda masih anak-anak. Cara teraman, sekarang saya harus menangkap Anda, menyerahkannya, biarkan mereka menyiksa Anda bagaimana cara membuka pikiran Anda. Anda berdua, apakah Anda mengerti? Petik 2. Kemarahan di mata Tang San berangsur-angsur berubah menjadi dingin, menatap Wang Yanfeng, matanya agak tenang dalam kedinginan. Kalau begitu, apakah kamu akan menyerahkan kami? Wang Yanfeng tiba-tiba merasakan getaran di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit malu dengan tatapan Tang San. Bahkan jika ini hanyalah seorang anak kecil, dia masih sangat lemah di matanya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jika kamu akan diserahkan, apakah aku akan tetap berada di depanmu saat itu? Nak, jangan lakukan apa-apa, dan jangan pergi. Kamu tidak dapat melihat tubuh ibumu lagi. Mereka telah menghadapinya. Jika Anda benar-benar memiliki hati, hiduplah dengan baik dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Rasa dingin di mata Tang San berangsur-angsur menghilang, dan tinjunya yang terkepal perlahan mengendur. Jika dia membangkitkan pengetahuan spiritualnya sendiri, dia yakin 80% bahwa dia bisa menghancurkan segalanya di sini. Namun, jika dia ingin menjadi dewa lagi di bawah tekanan dunia ini di masa depan, kemungkinannya akan menjadi sangat rendah. Penindasan aturan di planet ini terlalu kuat. Tapi, di dunia ini, di benua peri ini, apakah tragedi manusia baru saja muncul di Windwolf Town? Tidak, itu muncul di sudut manapun. Bahkan jika kota serigala angin dibantai, itu tidak akan menyelesaikan masalah mendasar umat manusia. Wang Yanfeng benar, hanya dengan menjadi lebih kuat dan menjadi benar-benar kuat barulah bisa menyelesaikan segalanya. Saat itu, sebuah tangan hangat menggenggam tangannya. Tang San menoleh dan melihat mata berkaca-kaca Qi Yujing. Nak, kami tidak bisa menahannya. Hidup sehat adalah kenyamanan terbaik untuk ibumu. Aku juga punya anak, tapi dia gagal dalam penilaian kebangkitan.
Jika dia bisa berhasil, bahkan jika itu membuatku mati, aku bersedia. Pada saat ini, Qiu Jing juga menarik Tang San ke dalam pelukannya, memeluknya dan Ling Muxue satu persatu sambil menangis. Pelukan Qiu Jing hangat, menghangatkan hatinya dengan niat membunuh. Ling Muxue menangis, dan perlahan-lahan tertidur dalam pelukannya yang hangat. Wang Yanfeng mengirim Tang San kembali ke kamar. Tidur nyenyak. Wang Yanfeng menyentuh kepalanya. Bab 15, mengajar. Tang San mengangkat kepalanya dan menatap Wang Yanfeng, melihat pria yang jelas agak tua ini, dengan rasa sakit di matanya. Anak Qiu Jing juga anaknya. Anak-anak mereka juga gagal dalam penilaian kebangkitan, sama seperti kelima anak saat ini. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras dan bekerja sangat keras hari ini, berharap lebih banyak anak yang bisa bertahan. Guru, terima kasih. Tang San membungkuk dalam-dalam pada Wang Yanfeng. Meskipun kehidupan sebelumnya adalah Raja Dewa, meskipun Wang Yanfeng adalah keberadaan yang sederhana bahkan di kota Serigala Angin. Namun, praktik Wang Yanfeng dalam melestarikan benang api bagi umat manusia telah mendapatkan persetujuannya. Bahkan jika mereka hanya bertemu satu hari. Tang San, yang memiliki pengetahuan spiritual, dapat merasakan kesedihan dan perasaan sebenarnya dari Wang Yanfeng dan Qiu Jing. Di dunia ini, dia akhirnya punya rumah. Tidak tidur sepanjang malam, Tang San juga tidak berlatih, dan altar terus muncul di benaknya. Dia tidak keluar malam ini, dan benih kebencian tertanam dalam di hatinya, tetapi kehangatan yang dibawa oleh Wang Yanfeng dan istrinya membuatnya sangat disayangi. Saat ini, dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Dia tidak akan memiliki hak untuk melakukannya sampai dia benar-benar yakin dan memikirkan jalan keluar bagi orang-orang di ruangan ini. Dini hari, Qiu Jing menyiapkan sarapan lebih awal. Setelah istirahat malam, semangat Wang Da, Wang Er, dan Wang San jelas jauh lebih baik. Setelah menyantap sarapan yang cukup mengenyangkan, mereka semua berpesta dan tampak puas. Tang San tampak sedikit lesu, mata Ling Muxue bengkak, dan ekspresi matanya sedikit kusam. Wang Yanfeng tampaknya telah kembali normal. Setelah makan, dia meminta 5 orang untuk berdiri di depannya. Mulai hari ini, saya akan mengajari Anda. Setiap pagi saya akan mengajari Anda pelajaran budaya dan beberapa pengetahuan terkait di daratan. Keesokan paginya, konten hari sebelumnya akan dinilai. Jika penilaian gagal, akan ada penalti. Sore hari, saya akan mengajari Anda untuk merawat Anda. Budidaya Feng Langcang. Tingkatkan Anda sesegera mungkin. Dalam 3 tahun ke depan, Anda tidak akan beristirahat dan Anda akan bekerja keras setiap hari. Hanya dengan cara ini Anda akan memiliki kemungkinan bertahan dalam 3 tahun. Apakah Anda memahaminya? Petik 2. Wang Da, Wang Er, dan Wang San semua mengangguk lagi dan lagi. Di sini, mereka hanya merasa seolah-olah telah datang ke surga yang belum pernah terjadi sebelumnya, tanpa harus bekerja, dan bisa makan, yang membuat mereka sangat kenyang. Meskipun mereka dapat dikatakan bahwa mereka tidak tercerahkan, manusia pada dasarnya pintar, jadi mereka mungkin mengerti bahwa takdir mereka telah berubah. Mereka juga memahami apa yang dikatakan Wang Yanfeng setelah penilaian selama 3 tahun. Jika kamu gagal ujian, kamu mati, seperti ujian kemarin. Wang Yanfeng mengeluarkan papan tulis dan mulai menulis di atasnya. Karakter dari dunia ini diajarkan kepada 5 orang kata demi kata. Di antara 5 orang itu, mereka benar-benar memahami kata-kata ini, dan tahu sedikit, yaitu Ling Muxue. Tang San bisa berkata, tapi dia benar-benar tidak bisa menulis, dia juga seorang budak kecil selama 8 tahun. Pada hari pertama saya hanya mempelajari 10 karakter dasar dan sederhana. Lalu ada kisah benua peri. Benua peri kita dibagi menjadi 2 area utama, area yang dikuasai oleh klan monster dan area yang dikuasai oleh klan hantu. Klan monster menyebut diri mereka klan suci, dan area yang mereka kendalikan juga disebut Kekaisaran Tianyu. Hantu klan juga disebut untuk ras roh, daerah yang mereka kuasai juga disebut Kekaisaran Richen. Dari segi nama negara, nama ras bahkan berbeda, oleh karena itu, dalam pembicaraan selanjutnya, saya akan menggunakan ras suci dan roh berlomba lebih banyak untuk merujuknya. Mereka, untuk membuatnya lebih mudah dibedakan. Petik 2. Kapan benua peri lahir tidak jelas. Menurut sejarah yang tercatat dalam 2 ras, dikatakan bahwa monster leluhur dan roh leluhur lahir di dunia ini. Mereka menciptakan ras monster dan ras roh, yaitu,
Suci ras dan ras roh. Baik ras suci dan ras roh memiliki kemampuan kuat bawaan, dan secara bertahap menjadi lebih kuat dengan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Secara bertahap, monster besar dan roh besar, atau roh surgawi, muncul. Keduanya kuat dengan kekuatan yang tak tertandingi, klan menguasai seluruh negeri dongeng yang luas. Ada saling ketergantungan tertentu antara klan suci dan klan roh, jadi meskipun ada juga perjuangan, keseimbangan keseluruhan dapat dipertahankan, kekuatan kedua belah pihak adalah juga sama. Jadi akan memecah belah dan memerintah. Petik 2. Klan suci terutama mengontrol bagian timur laut dari benua peri, sedangkan klan roh berada di barat daya yang relatif lebih hangat. Setiap klan memiliki banyak kota besar, masing-masing dikuasai oleh dua monster besar yang kuat dan roh besar. Di perbatasan antara dua klan titik tengah persimpangan juga bisa dikatakan sebagai titik pusat dari seluruh benua peri, dan ada juga kota Roh Kudus. Ini adalah kota terbesar di seluruh benua peri, dan merupakan rumah bagi monster terkuat dan semangat yang besar. Kota ini begitu besar, konon tak terbayangkan. Petik 2. Tang Sanwu mendengarkan narasi Wang Yanfeng, dan bahkan Ling Muxue yang masih sedikit terkejut, karena ibunya hanyalah seorang budak dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Apa yang dikatakan Wang Yanfeng seperti sebuah cerita bagi mereka, tetapi itu juga pertama kalinya dunia luar yang luas diperlihatkan dalam bidang penglihatan mereka. Suku monster memiliki 8 kota utama, dan suku roh memiliki 7 kota utama. Ditambah kota Roh Kudus, kedua suku tersebut memiliki total 16 kota besar. Hanya monster dan roh terkuat yang dapat memerintah para master ini, kota. Yang lebih lemah berpusat pada kota utama dan membentuk desa-desa dan kota-kota dengan kelompok etnis sebagai satu kesatuan. Desa-desa dan kota-kota juga dibagi menjadi kota-kota kecil dan kecil, seperti kota Fenglang kami, itu hanyalah kota terkecil. Karena Fenglang klan itu sendiri tidak dianggap kuat, dan garis keturunan kita relatif terpinggirkan di antara klan Serigala Angin, jadi bahkan lebih lemah lagi. Petik 2. Bagaimana dengan manusia? Apakah kita manusia ada di mana saja? Tanya Tang San. Wang Yanfeng meliriknya, lalu perlahan mengangguk, dan berkata, ya, kita manusia tersebar di seluruh benua peri. Dari segi jumlah, ada lebih dari gabungan suku monster dan suku roh. Di antara ras budak, kami itu keluarga nomor 1. Petik 2. Kita manusia tidak memiliki kemampuan alami, dan tubuh kita lemah. Dibandingkan dengan suku monster dan suku roh yang memiliki kemampuan alami setelah lahir, mereka terlalu lemah. Beberapa suku monster yang kuat dan suku roh bahkan memiliki peringkat ke-5 dan ke-6 saat lahir kekuatan. Setelah dewasa, Anda dapat menembus level ke-9 dan berkembang ke arah yang lebih kuat. Petik 2. Meskipun kami lemah dan kecil, kecepatan reproduksi cukup cepat. Dan kami memiliki sejumlah kebijaksanaan, dapat menyelesaikan beberapa instruksi yang lebih kompleks, dan memiliki tingkat kreativitas tertentu. Ada juga, pada titik ini, ekspresinya sedikit berubah, dagingnya berkualitas baik. Jadi, kita bisa menjadi budak. Untuk beberapa monster, kita bahkan ternak. Mereka akan dibesarkan secara luas untuk kita. Di mata mereka, kita adalah makhluk rendahan. Tapi sangat aneh bahwa ketika mereka yang kuat setelah suku monster dan roh suku telah berkembang biak ke tingkat tertentu, atau dua suku yang secara inheren sangat kuat, mereka akan berubah menjadi negara yang dapat diubah menjadi suku saya. Saya baru mendengar tentang ini. Meskipun saya pernah ke kota besar, itu belum melihatnya. Petik 2. Konon kehidupan budak manusia suku hantu lebih baik, karena sebagian besar suku hantu tidak makan daging, dan relatif tidak begitu galak. Apalagi secara kebetulan akan terjadi integrasi. Oleh karena itu, status manusia tingkat pengikut yang muncul di sisi ras hantu akan lebih tinggi dari kita. Dan dikatakan bahwa ada juga keberadaan yang cukup kuat. Baiklah, saya akan banyak bicara hari ini. Jika Anda berbicara terlalu banyak, Anda tidak dapat mengingatnya. Setelah saya kembali, tuliskan kata-kata yang saya ajarkan hari ini 10 kali, dan hafalkan dengan cermat. Saya akan mengikuti tes besok. Jika saya gagal dalam ujian, saya akan dihukum. Ke kanan. Petik 2. Kelas pagi telah usai, dilihat dari narasi Wang Yanfeng, meski kognisi memiliki keterbatasan, namun sudah pasti bisa dianggap berpengetahuan luas di antara manusia. Mendengar apa yang dia katakan, terutama situasi tentang benua peri nanti, sangat membantu Tang San. Jika dia ingin menemukan istrinya yang bereinkarnasi, pertama-tama dia harus memahami dunia. Bab 16,
Metode kultivasi perubahan iblis. Ketika saya kembali, saya menulis kata-kata yang diminta Wang Yanfeng 10 kali. Tang San mencerna apa yang dia bicarakan hari ini, dan sudah waktunya makan siang. Setelah makan siang, Wang Yanfeng membiarkan kelima orang itu beristirahat selama 1 jam sebelum memulai kelas sore. Apa yang akan saya ceritakan sore ini adalah latihan Feng Langchang. Tang San bahkan lebih tertarik dengan ini. Jika dia ingin memulihkan kekuatan sebelumnya, dia harus mulai dengan pemahaman tentang kemampuan dunia ini. Melalui pemahaman tentang kemampuan dunia ini, seseorang secara bertahap dapat memulihkan kemampuan yang pernah dimilikinya. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan karakteristik dunia ini dan hubungan dengan teknik surga mendalam Anda sendiri untuk membuat diri Anda lebih kuat. Hanya kekuatan yang kuat yang menjadi dasar untuk segalanya. Alasan kenapa kamu dipilih adalah karena, dalam garis keturunanmu, ada bagian dari garis keturunan yang dimiliki oleh serigala angin. Oleh karena itu, ketika bagian dari garis keturunanmu ini terstimulasi, tubuhmu akan bergerak ke arah serigala angin. Inilah yang disebut perubahan serigala angin. Setelah manusia memiliki darah klan monster manapun, jika mereka dapat bangkit, mereka akan memiliki kemampuan ini, yang secara kolektif disebut perubahan dewa monster. Cara membuat garis darah Anda kemampuan untuk menjadi lebih kuat di tengah, dan dengan demikian memiliki kemampuan yang lebih kuat, adalah arti dari kultivasi. Dalam 3 tahun, Anda setidaknya harus mengembangkan transformasi serigala angin untuk memberi diri Anda kekuatan tingkat ketiga untuk bertahan dari penilaian. Saya tekankan lagi, ya bertahanlah. Kalau tidak, itu adalah kematian. Seperti 5 anak yang gagal dalam penilaian hari itu. Petik 2. Kecuali Tang San, 4 orang lainnya tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka. Tidak ada yang tidak takut mati, begitu pula mereka. Jika Anda ingin mengembangkan iblis yang baik dan perubahan dewa, Anda harus memahami metode klan monster itu sendiri. Tidak peduli ras apa klan monster itu, ketika mereka baru saja lahir, akan ada semacam energi dalam darah mereka. Energi ini untuk mereka, dikatakan Maha Kuasa, dapat membantu mereka menyehatkan tubuh mereka dan membantu mereka tumbuh. Pada saat yang sama, juga dapat memberdayakan mereka. Bahkan jika mereka tidak berlatih, tubuh mereka akan menyerap energi spiritual di antara langit dan bumi dengan sendirinya untuk secara bertahap memperkuat garis keturunan mereka. Semakin kuat iblis, semua ras elit memiliki metode kultivasi untuk meningkatkan garis keturunan mereka, yang membuat kultivasi mereka sendiri lebih mudah dan lebih cepat, sehingga mereka memiliki langit-langit yang lebih tinggi. Petik 2. Dan metode kultivasi kami mirip dengan mereka. 1 meningkatkan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi sendiri. Yang lainnya adalah metode kultivasi. Dalam kasus saya, ada metode kultivasi dari 4 tahap pertama angin, transformasi serigala. Saya akan mulai mengajar mereka sekarang. Ide intinya adalah bagaimana menstimulasi energi dalam garis darah, sehingga setelah garis darah terstimulasi, ia akan menghasilkan lebih banyak energi ini dan dapat mengontrol energi ini. Sekarang saya akan mulai mengajari Anda cara membimbing garis keturunan Feng Lang. Berlatih. Petik 2. Sekarang, Wang Yanfeng memulai pengajarannya. Tang San mendengarkan dengan sangat serius. Apa yang dikatakan Wang Yanfeng juga sangat sederhana. Terutama untuk membuat ketiga saudara keluarga Wang bisa dimengerti. Secara relatif, pemahamannya tentang Tang San dan Ling Muxue relatif mudah. Cara yang paling penting untuk berlatih Feng Langchang sebenarnya adalah dengan menstimulasi darah. Melalui kendali sendiri atas energi yang sudah ada di dalam darah, untuk merangsang tubuh dan darah, sehingga darah dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi dalam proses mendidih. Menurut Wang Yanfeng, semakin banyak aura langit dan bumi, semakin kondusif untuk perbaikan darah. Tetapi Anda tidak boleh berlatih di tempat yang terlalu kuat, karena tubuh tidak akan mampu menahannya karena penyerapan yang berlebihan. Toh tubuh manusia masih sangat lemah. Oleh karena itu, hanya berlatih di Wind Wolf Town sudah cukup bagi mereka. Metode menstimulasi pembuluh darah tidak bertanggung jawab. Dari pemahaman Tang San, sebenarnya untuk menstimulasi titik-titik akupuntur yang sesuai dengan mengarahkan kekuatan serigala angin di tubuhnya. Ini bisa dikatakan sebagai cara bercocok tanam yang sangat sederhana. Suantian Gong jauh lebih rumit dari itu. Namun, tidak peduli betapa sederhananya metode kultivasi ini, Tang San tidak akan pernah mempelajarinya. Alasannya sederhana, karena dia sama sekali tidak memiliki garis keturunan Feng Lang yang asli.
Bila anginnya diperoleh dengan menelan Xuantian Gong, yang setara dengan menyimpan energi bila angin itu di dalam tubuh, setelah menggunakannya, Gong Xuantian dapat mengubah energi serupa sesuai dengan merek yang ditinggalkan oleh bila angin tersebut. Namun intensitasnya adalah intensitas yang tertelan di awal. Oleh karena itu, teknik kultivasi Feng Langchang sama sekali tidak ada artinya baginya. Itu hanya membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode budidaya dunia ini dan transformasi Dewa Iblis. Di bawah bimbingan Wang Yanfeng, 3 saudara laki-laki keluarga Wang membantu mereka merangsang mereka melalui kekuatan darah Wang Yanfeng sendiri, dan mereka semua dengan cepat menemukan perasaan gembira. Ling Muxue menemukan metode kultivasi lebih cepat, Wang Yanfeng hanya membimbingnya sekali, dan dia akan mengkultivasi dirinya sendiri. Ketika dia tiba di tempat Tang San, sebelum Wang Yanfeng bisa membimbingnya, dia sendiri sudah mengayunkan bila angin dengan cahaya biru. Kamu akan... Wang Yanfeng sedikit terkejut merasakan elemen angin di sekitar tubuh Tang San, jelas lebih kuat dari yang lain. Namun anehnya, tidak ada perubahan pada Wind Wolf di tubuhnya. Ya, apa yang Anda katakan sangat jelas, saya mencobanya, dan tampaknya berhasil, kata Tang San dengan sungguh-sungguh. Wang Yanfeng memandangnya dengan curiga, tentu saja orang yang dia ajar bukanlah satu-satunya orang seperti Tang San. Tapi itu yang pertama seperti Tang San yang bisa menyelesaikan budidaya transformasi serigala angin tanpa membimbing dirinya sendiri. Bakat ini juga bagus. Ketika dia pertama kali melihat Tang San, dia merasa bahwa anak ini sedikit berbeda, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang berbeda. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, ini selalu merupakan hal yang baik. Bahkan dia sendiri tidak memiliki kemampuan Tang San saat itu. Tang San sebenarnya ingin bertanya apakah ada hambatan dalam budidayanya ke tingkat ketiga. Tapi tidak nyaman baginya untuk bertanya saat ini, jika tidak, Wang Yanfeng pasti akan curiga. Ia berniat melakukan percobaan itu sendiri. Bagaimanapun, metode budidayanya berbeda dari metode transformasi Dewa Iblis. Oke, maka kamu akan berlatih keras seperti ini. Cobalah untuk meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. 1 bulan kemudian, aku akan melakukan tes pada latihanmu. Lihatlah kekuatan-kekuatanmu, kata Wang Yanfeng. Guru, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tang San berkata, Anda dapat bertanya. Wang Yanfeng mengangguk. Tang San berkata, Guru, peringkat apa yang paling kuat dari monster dan roh di benua peri? Wang Yanfeng tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Tang San akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Melihat yang di depannya, dia agak kurus, tapi matanya jelas lebih cerah dari yang lain. Anak tampan itu berkata, menurut legenda, itu 10. Tingkat 2, sangat kuat. Jika ada monster leluhur legendaris, saya tidak tahu apakah akan ada tingkat 12 atau lebih. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San tidak bisa membantu tetapi menggelengkan hatinya. Penghakiman segera ada di benak saya. Di dunia aslinya yang disebut benua Douluo, sesuai dengan dunia ini, yang tertinggi yang dapat dikembangkan oleh orang biasa adalah peringkat ke-9, dan semakin tinggi itu adalah peringkat dewa. Jika tingkat ke-10, ke-11, dan ke-12 yang sesuai dengan sisi ini tepat adalah dewa tingkat ketiga, dewa tingkat kedua, dan dewa tingkat tertinggi. Dengan kata lain, suku monster dan suku roh di benua peri dapat berkultivasi ke tingkat dewa tingkat pertama. Jika ini masalahnya, jumlah energi yang sangat besar yang dimiliki oleh bintang biru ini jelas merupakan salah satu planet teratas yang pernah dilihatnya. Jika yang disebut iblis leluhur adalah tingkat yang lebih tinggi dari dewa tingkat pertama, maka Anda harus menyentuh tingkat raja dewa tempat Anda berasal. Dan di sini, dia tidak merasakan alam dewa. Dengan tidak adanya alam dewa, hanya mengandalkan planet ini untuk dapat muncul tingkat raja dewa yang kuat, itu berarti tingkat energi planet ini sendiri adalah tingkat alam dewa, dan itu bukan alam dewa biasa. Aku benar-benar datang ke tempat yang bagus. Bukan tugas yang mudah untuk mengatur segalanya dengan benar pada level seperti itu. Memikirkan hal ini, sudut mulut Tang San sedikit bergerak. Tidak ada cara lain. Luangkan waktu Anda hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bab 17, Telan Lagi. Wang Yanfeng memimpin Tang Sanwu untuk mempraktikkan transformasi Feng Langbian, dan dia meminta mereka kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Ketika tiba waktu makan malam, Wang Yanfeng berkata kepada Wang Da, Wang Er, dan Wang San, aku sudah memikirkannya, tapi aku masih harus memberimu nama.
Jadi kamu bisa punya nama sendiri. Apakah kamu bersedia? Petik 2. Saya bersedia. Wang Dahan menganggukkan kepalanya. Wang Er mengedipkan matanya, tentu. Wang San adalah yang tertinggi di antara beberapa orang, lebih tinggi dari Tang San, tapi sangat kurus, seperti tiang bambu, bolehkah? Oke, Wang Da memelototi Wang San. Oh, Wang San tampak sedikit takut pada Wang Da, jadi dia mengangguk. Wang Yanfeng berkata, itu saja, saya akan memikirkan sebuah nama untuk Anda semua. Wang Da, Anda akan dipanggil Wang Chao mulai sekarang. Wang Er dipanggil Wang Zong, dan Wang San, lalu Wang Xiaolei. Wang Chao dengan gembira berkata, bagus, terima kasih guru, akhirnya saya punya nama sendiri. Wang Zong berkedip dan tidak berkata apa-apa. Dia juga sangat kurus, tetapi dibandingkan dengan Wang Da dan Wang San, dia tampak lebih terkendali. Bukan tipe pemalu. Di antara mereka bertiga, saat menghadapi pengorbanan, Tang San hanya menangkap kebencian di mata Wang Zong, bukan hanya ketakutan. Wang Xiaolei mengerutkan kening dan berkata, saya 3 karakter, apakah sulit untuk menulis? Kenapa kamu banyak bicara? Itu saja, terima kasih guru. Wang Chao memelototinya seperti kakak laki-laki. Dia juga yang tertua. Tang San, biarlah gurumu juga memberimu nama. Wang Chao berkata dengan ramah. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku akan memanggil Tang San dengan cukup baik. Nah, itu dia, makan. Setelah makan malam, masing-masing kembali ke rumah untuk berlatih. 3 saudara keluarga Wang masih membutuhkan Wang Yanfeng untuk membimbing mereka secara pribadi untuk memasuki kondisi penanaman garis keturunan yang merangsang. Tang San tentu saja tidak membutuhkannya. Tetapi Wang Yanfeng terkejut, setelah 1 kali bimbingannya, Ling Muxue mampu merangsang darahnya untuk berlatih. Ini di luar dugaannya. Malam semakin larut. Tang San, duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Di ranjang seberang, Wang Zong masih berlatih dengan sungguh-sungguh, dan nafasnya sangat stabil. Tang San bisa merasakan denyut darah di tubuhnya. Secara samar, ada fluktuasi elemen angin di sekitar tubuh. Diam-diam turun dari tempat tidur, mata Tang San menjadi tajam. Di antara 5 bersaudara, dia sebenarnya yang termuda. Wang Chao berumur 17 tahun, Wang Zong berumur 14 tahun, Wang Xiaolei berumur 12 tahun, Ling Muxue berumur 10 tahun, hanya saja dia berumur 8 tahun. Hidup akhirnya berubah, setidaknya stabil, dan tidak perlu khawatir menjadi makanan lagi. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Dalam 3 tahun, dia hanya memberi dirinya 3 tahun. 3 tahun kemudian, itu adalah waktu untuk pergi dari sini, dan di saat yang sama, juga merupakan waktu untuk balas dendam. Lihat keluar jendela, ke arah Winwolf Town Square. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ibu yang hanya ditemuinya 1 kali meninggal di tangan suku serigala angin. Ini juga ditakdirkan, tidak akan ada lagi liku-liku antara dirinya dan suku monster. Diam-diam membuka jendela, Tang San melintas keluar jendela. Kemudian dia mengembalikan tangannya dan dengan hati-hati menutup jendela. Meskipun kultivasi Wang Yanfeng lebih tinggi darinya, dia pasti tidak akan ditemukan berdasarkan pengetahuan unik Sekte Tang yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Bergerak maju dengan tenang, Tang San menjauh dari kediaman. Dia tidak pergi ke arah alun-alun, karena dia takut jika dia pergi ke alun-alun, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya ketika dia melihat tulang-tulang di bawah altar. Dia berjalan di sepanjang sudut gelap dinding, dengan hati-hati menutupi sosoknya. Winwolf Town telah berkali-kali datang ke sini sebelumnya meskipun dia tidak terbiasa dengan semua tempat, sebagian besar medannya masih sangat jelas. Tak lama kemudian, dia mendekati rumah batu yang lebih besar. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa rumah batu itu terang benderang, dan dia bisa mendengar suara di dalam. Jika Anda melihatnya dari kehidupan sebelumnya, ini adalah sebuah kedai minuman. Tang San tidak tahu seperti apa anggur di dunia ini. Tapi di sini adalah tempat favorit bagi serigala angin di kota Windhoff. Saat ini sudah larut, tapi masih sangat ramai di sini. Ini juga berarti Tang San telah menemukan tempat yang tepat. Dia berjongkok di sudut yang gelap, diam-diam memperhatikan arah pintu masuk kedai minum, menunggu dengan tenang. Mungkin karena sudah terlambat dan tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Di bar, beberapa sosok tinggi telah berjalan keluar dengan punggung di pundak mereka. Suara mereka nyaring, tapi samar-samar, mereka jelas sudah minum terlalu banyak.
Serigala ini berjalan, tertawa dan mengutuk. Tang San mengawasi mereka menuju kota di pertigaan jalan, roh serigala berpisah dan pulang. Tang San melihat iblis serigala berukuran sedang dan dengan cepat mengikuti. Dia ringan tangan, dan pihak lain minum terlalu banyak, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Suku serigala angin pada dasarnya dapat membedakan kekuatan pangkalan budidaya dari ukuran tubuh. Umumnya yang lebih kecil adalah serigala angin Orde 2, dan yang lebih tinggi adalah Orde ketiga. Hanya mereka yang sangat agung yang dapat mencapai level yang lebih tinggi, tetapi di kota Wind Wolf, hanya ada sedikit serigala angin yang sangat agung. Dia adalah satu-satunya yang tingginya 3 meter seperti Lord Wind Wolf. Target yang dipilih oleh Tang San adalah serigala angin tingkat 3, dan itu juga serigala angin kuat yang umumnya ada di kota serigala angin. Segera mengikuti, Tang San datang dengan diam-diam di belakangnya. Tangan kanan membuat gerakan traksi menuju langkah kaki serigala angin yang terhuyung-huyung. Keterampilan lembut Suantian dilepaskan oleh metode unik Sekte Tang untuk mengendalikan kren dan menangkap naga. Feng Lang terhuyung-huyung di kakinya, dan segera jatuh ke depan. Tapi serigala angin tingkat 3 gesit, bahkan ketika dia mabuk, dia tanpa sadar akan melompat dengan tangan di tanah. Apa yang ditangkap Tang San adalah kesempatan sesaat ini. Dia menamparkan tubuhnya dan menepuk-nepuk pinggang dan mata serigala angin Orde ketiga. Untuk hewan seperti anjing dan serigala, pinggang mereka adalah tempat yang paling rentan. Wind Wolf adalah iblis serigala, tetapi serupa. Setan serigala ditendang di pinggangnya dengan tendangan ini, dan tubuhnya tiba-tiba melunak, dan dia jatuh ke samping. Tepat saat dia akan mengutuk, bagian belakang lehernya sudah dicubit oleh Tang San, tangan giok misterius. Garis keturunan diblokir dan pingsan dalam keadaan koma. Rangkaian gerakan ini sangat cepat, dan hanya 2 atau 3 detik sebelum dan sesudahnya, serigala angin Orde ketiga ini telah jatuh dengan lembut ke tanah. Tang San melihat sekeliling, tidak ada gerakan. Segera menyeret serigala angin tingkat 3 ke tempat gelap, dan menekan tangan kanannya di dada. Setelah beberapa tahun berlatih, dia masih sangat familiar dengan unsur angin yang merupakan garis keturunan suku Wind Wolf. Begitu kekuatan Suantian Gong disuntikkan ke tubuh lawan, dia langsung merasakan kehadiran elemen angin di garis keturunan. Yang mengejutkan Tang San adalah bahwa serigala angin yang hidup memiliki garis keturunan yang jauh lebih kuat daripada 2 serigala angin yang mati 2 tahun lalu. Setelah Suantian Gong masuk, dia tanpa basa-basi menelan kekuatan garis keturunan ini, dan menyeretnya ke Suantian Gong. Itu dikombinasikan dengan bagian dari merek energi bila angin yang awalnya dia serap. 2 kekuatan yang berasal dari sumber yang sama segera memiliki kecenderungan untuk bergabung, meskipun mereka telah lolos selama proses fusi. Tang San jelas merasakan aura bila anginnya berfluktuasi lebih kuat, bukan karena bila angin itu sendiri menjadi lebih kuat. Tetapi merek itu milik bila angin telah diperkuat. Ini juga berarti bahwa ketika dia menggunakan Suantian Gong untuk mengubah bila angin, dia dapat mengubah bila angin yang lebih kuat. Dan yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa dia telah mencapai kemacetan ketiga untuk waktu yang lama. Dengan menelan dan mencampurkan energi ini, dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, dan sepertinya dia akan menerobos ke tahap keempat. Mengamati serigala angin ini dengan cermat, mengingat fitur-fiturnya. Tanpa membunuhnya, Tang San dengan cepat pergi, kembali ke kediamannya. Bukannya aku tidak ingin membunuh iblis serigala ini, tapi tidak ada yang peduli jika seorang pemabuk tidur di pinggir jalan, tapi jika iblis serigala tingkat 3 mati di kota, niscaya akan menyebabkan keributan. Itu jauh dari waktu. Bab 18, Eksperimen dan Penilaian. Tang San dengan tenang kembali ke kediamannya, sementara Wang Zong masih berkultivasi di atas ranjang. Tang San bisa merasakan bahwa transformasi Feng Lang-nya masih dalam tahap kultivasi. Tang San juga duduk di tempat tidurnya sendiri, dan dengan cepat memobilisasi Gong Suantian untuk beroperasi, dan bagian dari garis darah Feng Lang yang baru saja diserap ke dalam tubuh mulai bekerja dengan Gong Suantian. Baginya, ini adalah eksperimen penting hari ini. Eksperimen ini akan menentukan apakah dia bisa terus menerobos dan menemukan cara untuk menerobos. Jika memungkinkan, akan sangat bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. Percobaan ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah apakah dia dapat membantu dirinya sendiri menembus kemacetan setelah menelan kekuatan garis keturunan serigala angin, dan bagian lainnya adalah, apakah serigala angin Orde ketiga yang telah ditelan oleh garis keturunan dapat memulihkan garis keturunan nanti kekuatan,
atau untuk mengatakan bahwa dia kehilangan kekuatannya secara langsung dan sepenuhnya. Kedua aspek ini sangat penting, dan berkaitan dengan jalur kultivasinya di masa depan. Xuan Tiangong telah bekerja dengan bebas, setelah menelan darah serigala angin tingkat 3, perasaan kemacetan yang mengendur di Xuan Tiangong sangat jelas. Namun, ketika dia menggunakan gong Xuan Tian lagi, dia menemukan bahwa perasaan itu menghilang. Xuan Tiangong yang awalnya longgar tampaknya telah ditekan oleh beberapa tekanan tak terlihat, dan masih gagal membuat terobosan ke atas. Tang San tidak bisa menahan cemberut, jika itu berbeda dari yang dia bayangkan, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Tingkat kultivasi selalu dibatasi pada tingkat saat ini, yang cukup merepotkan. Perlu mencari jalan keluar lain. Dia tidak mudah tersinggung, dan masih menjalankan teknik mendalam surga secara diam-diam, secara bertahap melarutkan kekuatan darah yang telah ditelan. Skill Mysterious Heaven telah menjadi sedikit lebih tebal, meskipun belum menembus level, tetapi jumlah totalnya tampaknya sedikit lebih padat di bawah kondisi puncak aslinya. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa merek Wind Wolf di tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Sederhananya, bila angin yang bisa dia kondensasi akan menjadi lebih besar. Ketika dia menggunakan kekuatan surgawi yang mendalam untuk mendorong merek ini, beberapa perubahan serigala angin akan muncul dalam napasnya, dan sekarang, perubahan ini tampaknya menjadi lebih besar. Setelah menyerap kekuatan transformasi Leopard Flash Demon Zuji Axin dan garis keturunan Feng Lang, merek Leopard Flash jelas lebih kuat dari Feng Lang, jadi efeknya lebih baik. Pada dasarnya, dia bisa menampilkannya dalam jarak 10 meter, dan efeknya luar biasa. Meskipun bila angin yang terkondensasi dari darah serigala angin memiliki kekuatan tertentu, itu tidak terlalu kuat. Dan hari ini, setelah menyerap kekuatan darah dari serigala angin tingkat 3 ini, merek milik pedang angin jelas lebih kuat. Ketika dia menggunakan kekuatan surga yang dalam untuk menginduksi merek tersebut, tidak hanya aura milik serigala angin akan menjadi lebih kuat, bila angin juga akan menjadi jauh lebih besar, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Pada dasarnya sudah memiliki kekuatan serigala angin tier 3 saat digunakan. Diam-diam menyerap dan merasakan perubahan dalam diri sendiri secara diam-diam. Tang San secara bertahap memiliki penilaiannya sendiri. Dia pada dasarnya yakin sekarang bahwa Xuan Tiangong memang mampu memperkuat dirinya dengan menyerap kekuatan darah klan monster. Dan dalam proses penyerapan, energi darah yang tertelan akan berubah menjadi bagian dari kekuatan misterius, yang akan membantu meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Pada saat yang sama, ciri-ciri garis keturunan juga akan ditinggalkan sebagai sebuah merek. Membiarkan diri sendiri untuk berubah melalui Gong Xuan Tian, mengubah kemampuan yang diwakili oleh merek garis keturunan. Ini adalah perubahan yang agak aneh, dan itu seharusnya merupakan perubahan yang hanya dimiliki oleh kekuatan misteriusnya. Dengan kata lain, dia bisa membentuk merek dengan menyerap kekuatan darah dari ras monster yang berbeda, sehingga dia bisa memiliki kekuatan monster tersebut. Ini sangat menarik, dan tebakan sebelumnya harus benar, dia ingin menerobos kemacetan dan tidak ditekan oleh pesawat ini. Kemudian, kekuatan untuk melahap darah klan monster harus menjadi satu-satunya cara untuk pergi. Ia merasa sebelumnya bottleneck sudah longgar, masalah utama kegagalan menerobos adalah intensitas energi yang ditelannya tidak cukup. Itu adalah serigala angin tingkat ketiga, dan intensitas energi dalam garis keturunannya tidak sebaik puncak ketiga dari Tiangong yang mendalam. Oleh karena itu, jika dia ingin terus menerobos ke atas, darah dari serigala angin tingkat 4 dapat ditelan. Dengan melahap darah klan monster tingkat yang lebih kuat, auranya lebih seperti klan monster satu tingkat yang kuat pada saat itu, dan ketika kekuatan penekan pesawat dilepaskan, dia akan menerobos kemacetan. Itu harus bisa mencapai urutan keempat. Selain itu, dia sangat meragukan bahwa mulai dari kemacetan tingkat ketiga, ini mungkin akan menjadi satu-satunya cara untuk terobosan di masa depan untuk mencegah orang ini menghadapi penindasannya sendiri. Jika ini masalahnya, maka dia akan memiliki arah dan tujuan ketika dia berkultivasi. Langkah selanjutnya adalah menemukan serigala angin tingkat 4 dan mencoba menelan serta menyerap darahnya. Garis keturunan Wind Wolf urutan keempat tidak banyak di Wind Wolf Town, tetapi ada satu di sini. Wang Yanfeng adalah urutan keempat. Jika tidak demikian, sebagai pengikut, tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah seperti itu. Di antara pengikut kota serigala angin, dia harus menjadi yang terkuat.
Langkah percobaan selanjutnya adalah mengamati apakah iblis serigala tingkat 3 yang telah ia telan dan serap kekuatan garis keturunan tersebut dapat memulihkan kekuatan garis keturunan tersebut. Jika dia bisa sembuh, kemudian Tang San bisa mulai bersiap untuk mencari iblis serigala tingkat 4. Belum mudah untuk ditemukan. Jika iblis serigala tidak dapat pulih, Tang San harus diam sebentar, kehilangan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan, dan suku serigala angin mungkin memiliki keraguan. Satu tidak apa-apa, dan tingkat 4 lainnya memiliki masalah yang sama, dan si bodoh tahu itu salah. Dengan penilaian ini, mentalitas Tang San juga menjadi stabil, dan dia terus berlatih Suan Tian Gong tanpa suara. Meskipun dia tidak bisa menembus kemacetan sekarang, itu selalu baik untuk mengumpulkan dan mengakumulasi dengan pengalaman kultivasinya. Ketika terobosan datang, itu akan menjadi masalah. Semakin kokoh fondasinya sekarang, semakin mudah untuk dikembangkan di masa depan. Dalam beberapa hari berikutnya, Tang Sanhu dan Wang Yanfeng belajar dan berlatih setiap hari. Setiap hari mengajari mereka pengetahuan di pagi hari, dan mengajari mereka latihan dan pergantian Feng Langchang di sore hari. Kehidupan 5 orang ini sangat memuaskan. Dibandingkan dengan kehidupan budak sebelumnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah surga dan bawah tanah. Suasana hati Ling Muxue tidak pernah sebaik ini, tapi dia sangat serius saat berlatih dan belajar. Setelah beberapa hari belajar, bakat setiap orang juga muncul. Di antara 3 bersaudara keluarga Wang, Wang Chao, yang memiliki tingkat kebangkitan tertinggi, memiliki bakat yang lebih buruk, baik Wang Zong maupun Wang Xiaolei memiliki bakat yang lebih baik. Ketiganya sedikit lebih buruk dari Ling Muxue. Setelah beberapa hari transformasi dan pelatihan serigala angin, Ling Muxue sekarang dapat memiliki tingkat tertentu dari transformasi serigala angin meskipun belum mungkin untuk memadatkan bila angin. Kecepatan peningkatan seperti itu bahkan Wang Yanfeng akan memuji. Adapun Tang San, dia berbeda dari mereka lagi. Ketika Wang Yanfeng melihat bahwa bila angin yang bisa dilepaskan Tang San jelas lebih besar, dia sangat terkejut. Seharusnya meskipun pisau angin diperkuat, Tang San tidak berubah menjadi serigala angin. Tidak ada bulu serigala yang bisa tumbuh. Ini membuatnya sangat penasaran, tetapi tidak mungkin. Tapi dia juga akan mengajari Tang San beberapa keterampilan manipulasi bila angin tambahan. Dan dalam beberapa hari ini, eksperimen Tang San selesai. Dia akan pergi keluar dengan tenang setiap malam untuk menemukan iblis serigala yang telah dia telan sebelumnya. Saya tidak menemukannya pada hari pertama, dan saya tidak menemukannya pada hari berikutnya. Di hari ketiga, dia menemukan setan serigala dari kejauhan. Dibandingkan dengan sebelum ditelan olehnya, iblis serigala ini jelas lebih lemah. Tetapi setelah menyelidiki Tang San, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya seharusnya pulih sebagian, dan dia secara bertahap pulih. Itu tidak muncul dalam 2 hari pertama, itu harus memulihkan diri di rumah untuk memulihkan kekuatan darah. Dengan kata lain, kekuatan darah yang ditelannya dapat dipulihkan melalui penyembuhan. Ini hanya membutuhkan waktu tertentu. Bagi iblis serigala, itu seperti memiliki penyakit, yang dapat disembuhkan melalui penyembuhan. Bab 19, Pengajaran Praktis. Untuk amannya, Tang San mengamati selama beberapa hari lagi, dan sekitar hari kelima, kekuatan garis keturunan iblis serigala pada dasarnya telah kembali ke keadaan semula. Ini membuat Tang San merasa percaya diri. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah menemukan iblis serigala tingkat 4 untuk mencoba terobosannya sendiri. Tapi ini juga membuatnya sedikit bersalah. Iblis serigala orde keempat benar-benar berbeda dari orde ketiga. Perbedaan satu orde, kekuatannya akan jauh lebih buruk. Secara umum, ketinggian iblis serigala orde ketiga adalah 1,9 meter, yang sangat kuat. Tetapi tinggi iblis serigala tingkat 4 lebih dari 2 meter, dan tidak lagi cukup kuat untuk menggambarkannya. Setan serigala tingkat 4 dapat menangani 4 atau 5 iblis serigala tingkat 3 pada saat yang bersamaan. Tingkat 3 hingga tingkat 4 adalah ambang batas. Meskipun Tang San mengandalkan kejeniusan Sekte Tang yang sudah sangat mahir, ditambah dengan kemampuan Leopard Flash dan Windblade, dia percaya diri melawan monster serigala tingkat 4. Tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan monster serigala tingkat 4 tanpa gerakan apapun. Begitu ada gerakan, kemungkinan besar dia akan terekspos. Oleh karena itu, metodenya saat ini adalah menghadapi monster serigala tingkat 4 di alam liar, atau memikirkan solusi dari gurunya sendiri. Tang San tidak terburu-buru, dan terus belajar dan berlatih setiap hari. Dari ajaran Wang Yanfeng,
dia belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya benua peri. Ini sama pentingnya baginya. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, darah setiap orang telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda, dan pada dasarnya mereka sudah bisa melepaskan bila angin. Tetapi dalam aspek Feng Ren, 4 lainnya memiliki kesenjangan besar dengan Tang San. Mulai hari ini, kita akan menambahkan kelas. Kelas praktis. Hanya melalui pertarungan sungguhan kamu bisa lebih meningkatkan keterampilan bertarungmu. Ini sore hari lagi, dan kelas hari ini tampaknya sedikit berbeda. Ikuti saya ke halaman. Sambil berbicara, Wang Yanfeng membawa kelima orang itu ke halaman. Setelah setengah bulan belajar, mereka berlima sekarang dapat memasuki kondisi kultivasi yang dirangsang oleh darah sendiri, dan berlatih Feng Langcang sendiri. Kursus tempur sebenarnya adalah yang pertama kali. Halamannya tidak terlalu besar, namun masih cukup ruang untuk beraktivitas, dan pagar kayu cukup untuk menghalangi pemandangan luar. Wang Yanfeng berdiri di tengah halaman dan berkata, "Kamu bergiliran. Serang aku. Wang Chao, kamu duluan. Ganti dengan angin dan serigala." Oke, Wang Chao setuju dan datang ke Wang Yanfeng 3 meter jauhnya. Mari kita mulai. Alasan mengapa Wang Yanfeng ingin menghadapi mereka secara langsung adalah karena dia khawatir mereka tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan menyakiti satu sama lain. Wang Chao menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, darah mengalir ke tubuhnya, dan ada lolongan serigala di mulutnya. Tubuhnya sedikit membengkak, dan dia menyangga pakaiannya, rambutnya dibor, giginya menonjol, dan matanya bersinar karena glaukoma samar. Samar-samar, ada keseruan yang sengit. Dibandingkan dengan yang kurus dan lemah sebelumnya, setelah melakukan transformasi serigala angin, itu sudah bisa dianggap kuat di antara anak-anak pada usia yang sama. Serang aku. Wang Yanfeng mengangguk padanya. Wang Chao menggeram pelan. Transformasi serigala angin tidak hanya memperkuat semua aspek dari fungsi fisiknya, tetapi juga memberinya kekejaman serigala angin tanpa terlihat. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan bergegas langsung menuju Wang Yanfeng. Tidak ada keahlian dalam mengepakkan ini, tapi kecepatan dan kekuatan jelas jauh lebih kuat dari manusia biasa. Wang Yanfeng tidak menggunakan transformasi serigala angin, dia hanya mengambil langkah horizontal dan menghindari serangan Wang Chao. Kecepatannya terlalu lambat, berhati-hatilah menggunakan cakar serigala Anda sebagai senjata serangan. Jika targetnya adalah kunci lawan, Wang Chao melemparkan dirinya ke udara, berbalik, dan terlempar lagi, meraih Wang Yanfeng dengan cakar serigala dengan tangan kanannya, mengarah ke dada. Wang Yanfeng mengambil langkah lain dan menghindari serangannya lagi. Tang San memandangnya, dan dia menemukan bahwa penilaian Wang Yanfeng sangat akurat. Sepertinya dia menghindari serangan Wang Chao hanya dengan satu langkah setiap saat. Faktanya, ini adalah prediksi akurat dari tindakannya. Dia mengelak sambil memberikan instruksi kepada Wang Chao bagaimana cara menyerang. Tang San dapat melihat bahwa pengalaman bertempur gurunya seharusnya sangat kaya. Dari awal hingga akhir, matanya tenang, dan dia selalu bisa menunjukkan masalah punting Wang Chao dengan tajam. Sekitar 5 menit kemudian, Wang Chao sudah berjongkok di tanah dan terengah-engah, dan transformasi serigala angin selesai. Dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, dia hanya dapat mengubah serigala angin menjadi sekitar 5 menit. Kamu juga harus memperhatikan masalah dan kesalahan yang baru saja dia munculkan. Selain itu, kamu harus ingat bahwa sebelum kekuatan garis keturunan mencapai tingkat kedua, jangan gunakan bila angin dengan enteng. Karena bila angin adalah keterampilan yang memancarkan energi, itu akan lebih kuat, kekuatan garis keturunan Anda akan banyak dikonsumsi, kecuali Anda yakin itu akan membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, setelah Anda menggunakannya, itu akan mempersingkat waktu untuk transformasi serigala angin Anda dan menjadi lebih pasif. Petik 2. Wang Yanfeng berkata sambil memberi isyarat kepada Wang Zong, kamu juga telah melihat kesalahan yang dia buat sekarang. Tolong hindari itu. Ayo. Wang Zong tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk, dan menstimulasi darah, melepaskan transformasi serigala anginnya sendiri. Perubahan Wind Wolf-nya jelas lebih kecil dari Wang Chao, tetapi matanya lebih tajam. Tubuh kurusnya sedikit berjongkok, dan di saat berikutnya dia bergegas menuju Wang Yanfeng. Langkah kaki Wang Yanfeng bergerak sedikit, seolah ingin mengelak, tetapi sosok Wang Zong tiba-tiba berhenti, dan kaki kanannya berada di tanah. Dia benar-benar mengubah arah, yang persis seperti rute yang tampaknya dihindari Wang Yanfeng. Namun, langkah kaki Wang Yanfeng ditarik mundur hanya dengan sedikit gerakan,
jadi Wang Zong benar-benar keluar dari udara. Sepertinya dia sengaja terbang ke udara. Di antara 5, hanya Tang San yang bisa melihat bahwa Wang Yanfeng adalah tindakan palsu yang menipu Wang Zong. Ya, tenaga tidak habis, tahu harus berubah arah. Tapi kamu juga perlu memperhatikan gerakan lawan. Lanjutkan, Wang Yanfeng memuji Wang Zong. Tubuh Wang Zong terpelintir, dan dia bergegas menuju Wang Yanfeng lagi secara relatif. Dia jelas lebih gesit daripada Wang Chao, dan setelah beberapa kali gagal, dia akan mengambil inisiatif untuk menarik diri dan membiarkan dirinya bernapas. Dia juga bertahan sekitar 5 menit, saat itulah basis transformasi Feng Langnya jelas lebih rendah dari Wang Chao. Dari sudut pandang bakat bertarung, dia jelas akan melampaui Wang Chao. Wang Xiaolei berikutnya hanya bersikeras pada pergantian serigala angin selama 3 menit. Dia lebih muda dari Wang Chao dan Wang Zong secara keseluruhan aspek. Semua inferior, tetapi Wang Yanfeng telah memuji sebelumnya bahwa efek Wang Xiaolei lebih baik daripada mereka berdua ketika Feng Lang mengubah garis keturunannya untuk berlatih. Yang keempat adalah Ling Muxue. Guru, bolehkah saya menyerang? Ling Muxue menatap Wang Yanfeng dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu melepaskan serangan itu, kamu masih tidak bisa menyakitiku. Coba aku lihat seberapa efektif Xiao Muxue kita. Wang Yanfeng masih sangat puas dengan satu-satunya murid perempuan. Upaya kultivasi Ling Muxue sama sekali tidak kalah dengan beberapa anak laki-laki, dan karena dia membuka pikirannya terlebih dahulu, hasil belajar dan kultivasinya sangat baik. Ling Muxue juga menarik napas dalam-dalam, warna rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu kebiruan, rambut serigala dibor dari belakang lehernya, dan glaukoma di matanya berkilat, dan dia bergegas menuju Wang Yanfeng. Kecepatannya jelas lebih cepat dari ketiga bersaudara keluarga Wang, meskipun dia tidak memiliki banyak skill saat menabung, dia terlihat sangat ringan dan lincah. Wang Yanfeng bisa melihat sekilas bahwa dia melakukan yang terbaik dengan kecepatan yang baik, tetapi dia tidak menghindari kesalahan yang dibuat oleh 3 saudara laki-laki keluarga Wang. Tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, melangkah keluar untuk menghindar. Tendangan Ling Muxue secara alami melayang ke udara, tetapi pada saat dia berada di udara, Ling Muxue di udara tiba-tiba memutar tubuhnya tanpa mengubah arah serangan. Ini niscaya akan membuat tubuhnya kehilangan kendali dan membalikkan tubuhnya ke udara, dia jatuh ke arah tanah, tapi tubuhnya juga terbalik. Pisau angin ditembakkan dari tangannya dalam sekejap, dan terbang langsung ke bahu Wang Yanfeng. Bab 20, Tang San vs Wang Yanfeng. Karena Wang Yanfeng hanya melangkah maju untuk menghindar, pada saat Ling Muxue berbalik dan menyerang, jarak antara kedua pihak sangat dekat, dan sudah terlambat untuk menghindar. Wang Chao dan Wang Xiaolei sudah berseru ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi melihat kilatan cahaya biru di tubuh Wang Yanfeng, dan bila angin yang jatuh di bahunya menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, cahaya biru melesat dari bawah kakinya, menangkap Ling Muxue yang telah mendarat di tanah, bergerak ke atas, memungkinkannya untuk berdiri teguh. Transformasi serigala angin di tubuh Ling Muxue telah terangkat, terengah-engah dengan mulut besar. Adegan yang baru saja terjadi jelas membuatnya sedikit linglung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mata Wang Yanfeng penuh dengan kekaguman. Ya, sangat bagus. Kamu tahu jarak antara kamu dan aku, jadi kamu memilih untuk melakukan yang terbaik, memusatkan semua kekuatanmu pada bilah angin, dan menyerangku secara tak terduga. Ini adalah pertarungan curah pendapat. Bagus sekali. Pikiran Ling Muxue yang cermat, tentu saja dia bisa melihatnya. Guru, kamu luar biasa. Kamu hanya, mata Ling Muxue penuh dengan keterkejutan. Wang Yanfeng berkata, itu adalah beberapa aplikasi dari Windblade. Saya akan mengajarimu ketika kamu mencapai level ketiga di masa depan. Ini perlu ditetapkan ketika garis keturunan cukup kuat untuk dapat menggunakannya. Apakah itu Ling Muxue atau 3 saudara keluarga Wang? Melihat Wang Yanfeng saat ini, ada perasaan gunung tinggi berdiri diam. Bahkan Tang San kaget di dalam hatinya. Di antara manusia kuat yang dia temui, Zhu Jiaxin adalah yang pertama, dan kemudian Wang Yanfeng. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa kekuatan Wang Yanfeng pasti lebih tinggi dari Zhu Jiaxin. Zhu Jiaxin juga harus menjadi basis budidaya tier 4 atau lebih. Saat itu, dia bisa membunuh monster serigala tier 3 meski dia terkena pukulan keras. Namun, bahkan jika Wang Yanfeng adalah tingkat 4, kendali Wang Yanfeng atas elemen angin sangat indah. Itu bukanlah bilah angin sederhana, tetapi aplikasi langsung dari elemen angin.
Setidaknya dia belum pernah melihatnya di iblis serigala manapun. Manipulasi ini saja memberi Tang San perasaan kagum pada Wang Yanfeng. Ini membutuhkan kekuatan mental yang kuat, dan juga pemahaman yang cukup tentang elemen angin. Tang San, giliranmu. Wang Yanfeng menyuruh Ling Muxue mundur, lalu berbalik ke Tang San dan berkata. Tang San mengambil beberapa langkah ke depan, berpikir sedikit, lalu mengangguk ke Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tersenyum sedikit padanya, mari kita mulai. Mata Tang San sedikit menyipit, dan glaukoma muncul di matanya. Ketika Wang Yanfeng melihat glaukoma dilepaskan dari matanya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagi suku serigala angin, semakin kuat darah dalam tubuhnya maka semakin kuat pula keselarasan dengan unsur angin yang ditampilkan. Semakin banyak unsur angin yang dapat dikendalikan maka nafas yang keluar dari tubuh terutama glaukoma pada pupil mata. Baru setengah bulan sejak kultivasi, Wang Yanfeng terkejut menemukan bahwa situasi di mata Tang San jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali tiba. Sebelum dia bisa memikirkannya, Tang San sudah mengambil bidikan, mengangkat tangan kanannya, dan bila angin sekitar 3 inci panjangnya sudah ditembakkan. Ketika bila angin terbang, tidak ada suara siulan, dan sepertinya itu terbang ke arah Wang Yanfeng dengan jelas. Wang Yanfeng melihat bahwa dia tidak mengambil inisiatif untuk menerekamnya, tetapi dia sudah mengharapkannya, karena Tang San sendiri tidak dapat melakukan transformasi Fenglang, dan itu adalah pilihan yang tidak bijaksana untuk mengambil inisiatif menerkam ketika kekuatan fisiknya tidak bisa meningkatkan. Yang mengejutkannya adalah bila angin Tang San tidak mengeluarkan suara menembus udara, yang berbeda dari situasi bila angin normal. Wang Yanfeng tidak bergerak, tetapi ketika dia melihat Feng Jian mendekatinya, dia siap untuk bergerak menghindar. Dengan pengalaman bertarungnya, tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, dia bisa menghemat sedikit energi dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Tetapi pada saat ini, bila angin di matanya tiba-tiba menghilang. Ya, itu menghilang begitu saja, dia hanya merasa ada sekuntum bunga di depannya, dan bila anginnya begitu tidak terlihat. Menghilang, apakah tidak cukup energi untuk mendukung Windblade? Tidak mungkin, jarak antara kedua sisi hanya 5 atau 6 meter. Bahkan ketika Tang San baru saja terbangun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi bila angin untuk menyerangnya, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di depannya, dan cahaya biru bawah sadar menghalangi dia. Cahaya biru bersentuhan, dan posisi dahi berdesir. Wang Yanfeng tanpa sadar mundur selangkah, tetapi dia sudah terkejut. Bingo, ya? Tang San memukulnya dengan bila angin ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali, dia bahkan tidak bisa mengejar jejak di belakang. Bila angin sunyi ini menebas di dahinya. Jika bukan karena tubuh energi serigala anginnya, setidaknya dia akan melihat darah kali ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Wang Yanfeng berubah saat dia melihat Tang San. Ayo lagi, Wang Yanfeng berteriak pada Tang San. Tang San mengangkat tangan kirinya, dan bila angin lainnya ditembakkan. Itu masih tampak seperti bila angin yang sama, dan masih tidak ada suara. Jarak antara kedua sisi sangat dekat. Kali ini, pada saat dia mengirim bila angin, Wang Yanfeng juga menembakkan bila angin di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan langsung menuju ke bila anginnya, dan itu jelas jauh lebih besar. Bila angin yang ditembakkan itu langsung dimusnahkan. Namun, pemandangan aneh muncul. Bila angin Tang San benar-benar menarik busur anggun di udara, hampir menghindari bila angin Wang Yanfeng ketika sudah terlambat untuk membiarkan bila anginnya menembak masuk ke tanah. Kemudian, dalam penglihatan Wang Yanfeng, bila angin menghilang lagi. Hampir tidak ada keraguan, lingkaran angin puyuh cahaya biru naik di sekitar tubuh Wang Yanfeng seketika, dan cahaya biru berkedip pada posisi pinggang belakangnya, bila angin muncul kembali dan kemudian menghilang. Wajah Wang Yanfeng hanya terkejut saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dalam hal kontrol elemen angin yang dibawa oleh garis keturunan Windwolf, mungkin tidak ada orang di kota Windwolf yang dapat dibandingkan dengannya, bahkan Tuan Windwolf. Hanya imam besar yang tak terduga yang harus lebih kuat dalam hal ini, karena dia memiliki kekuatan garis keturunan yang lebih kuat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa di depannya, seorang anak laki-laki yang baru berumur 8 tahun menunjukkan operasi pisau angin yang begitu halus. Kalau hanya sekali, apakah bisa dikatakan kebetulan, tapi apakah bisa diulang 2 kali? Mereka semua diam, dan kontrolnya begitu elok, justru bisa membuat bila angin menghilang di depan matanya. Ini bisa dikatakan keterampilan yang luar biasa.
Bagaimana dia tahu bahwa di dunia tempat tinggal Tang San, dia hidup sampai 28 tahun di sekte itu? Sekte itu disebut Sekte Tang. Sekte Tang paling baik dalam senjata tersembunyi dan keracunan. Tang San memiliki kecintaan yang hampir gila pada senjata tersembunyi, jadi dia mengambil risiko dan mempelajari catatan harta karun rahasia dari pintu dalam Suantian, termasuk 6 daya tarik Suantian Gong, Suan Jadehen, Crane Controlling Dragon, Purple Demon Eye, Ghost Bayangan, dan senjata tersembunyi. Adalah untuk meneruskan 6 mahakarya ini di tangannya sendiri. Belakangan, setelah kejadian itu terungkap, dia memilih untuk meninggalkan semuanya dan melompat dari tebing. Ini penyeberangan pertama, dan waktu penyeberangan itu membuatnya pergi ke suatu tempat bernama Benua Douluo. Justru dengan mengandalkan pengetahuan unik Sekte Tang sebagai landasan untuk berlatih kembali, dipadukan dengan kemampuan khusus di dunia bernama Uhun, yang akhirnya berkembang menjadi dewa, dan bahkan generasi Raja Dewa. Di antara 6 Sekte Tang yang hebat ini, 5 fungsi nyata pertama dapat dikatakan berfungsi untuk senjata tersembunyi terakhir. Senjata tersembunyi Sekte Tang dibagi menjadi 2 kategori utama. Satu adalah senjata tersembunyi seperti mesin yang diproduksi berdasarkan kerajinan yang sangat indah, dan yang lainnya adalah senjata tersembunyi yang digunakan oleh teknik dan kekuatannya yang dalam. Ketika dia berada di benua Douluo di kehidupan sebelumnya, ayah Tang San adalah seorang pandai besi, dan terlebih lagi, generasi Raja Palu yang tersembunyi. Tang San belajar bagaimana menyerang besi, ditambah semuanya dimulai kembali, dia membuat banyak senjata tersembunyi yang mengejutkan dunia. Ketika dia tiba di kehidupan ini, dia datang dengan ingatan akan pengetahuan ilahi dan kehidupan sebelumnya, dan dia juga memiliki lebih banyak pengalaman daripada yang tidak dia ketahui ketika dia terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membangun di sini, jadi dia secara alami menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih teknik senjata tersembunyi.